Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Wadi, yang mana pada kesempatan ini saya selaku dosen pengampu dalam perkuliahan praktikum mesin arus bolak-balik. Yang mana praktikum mesin arus bolak-balik ini merupakan mata kuliah praktikum yang membahas tentang mesin-mesin arus bolak-balik, baik dalam sistem pengoperasian maupun dalam sistem pengontrolan pada mesin arus bolak-balik satu fasa maupun tiga fasa. Selain itu juga mempelajari tentang sistem pengereman pada mesin arus bolak-balik dan juga mempelajari tentang sinkronisasi dua buah generator. Di dalam mata perkuliahan ini ada beberapa kajian yang akan kita pelajari. Yang pertama ada sistem pengoperasian motor universal, yang kedua ada sistem pengoperasian motor kapasitor, yang ketiga ada sistem pengoperasian motor induksi 3 fasa rotor belit, yang keempat ada sistem pengoperasian motor Dalander, yang kelima ada sistem pengoperasian pengereman motor induksi 3 fasa secara dinamik, yang ketujuh ada pengereman motor induksi 3 fasa secara plugging, yang kedelapan ada karakteristik pengasutan starting door, yang kesembilan ada pengasutan starting star delta, dan juga pengasutan dengan menggunakan auto transformator, dan yang terakhir ada materi tentang sinkronisasi dua buah generator. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan rangkaian kontrol serta mengoperasikan mesin-mesin listrik satu fasa dan juga tiga fasa dalam bentuk beberapa model pengoperasian. Setelah mempelajari perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar serta karakteristik motor satu fasa maupun tiga fasa. Selain itu juga tentang sistem pengereman dan juga dalam sinkronisasi dua buah generator. Sebagai bahan referensi, kita menggunakan buku dari JPRE tentang electrical machine. Selain itu juga ada juga dari Fitzgerald Clay tentang mesin-mesin listrik, dan juga dari Chapman tentang electric machine fundamental. Untuk sistem penilaian ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama itu ada aktivitas dan partisipasi. Ini meliputi tentang literasi skill dan juga keaktifan mahasiswa pada saat praktikum. Untuk aktivitas ini kita memberikan bobot sekitar 15%. Selanjutnya ada hasil project. Untuk hasil proyek ini kita memberikan bobot 20%, yang mana aspek penilaiannya meliputi tentang bagaimana proses perangkaian dan pemahaman mahasiswa pada saat praktek. Selain itu juga ada penilaian secara kognitif, yang mana penilaian kognitif ini meliputi tugas, UAS, dan juga kuis. Untuk penilaian ini diberikan bobot sekitar 55% dari total keseluruhan bobot penilaian. Jadi mungkin itu sebagai pengantar perkuliahan untuk praktikum mesin arus bolak-balik. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi pada praktikum selanjutnya, diharapkan mahasiswa membuat laporan awal terlebih dahulu. Mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, berdoa. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Gerak. Baik pagi semuanya ya. Iya. Ya, sekarang kita merupakan pertemuan perkuliahan di minggu ke-16. Ya, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke minggu ke-16, kita ambil absen dulu ya. Abdurrahman Hakim, Iya Pak. Aulia Rangga, Iya Pak. Citra Dini, Dwi Nurpa. Hadir semua satu sakit ya. Ya, Pak. Baik, untuk materi kita pada hari ini adalah sinkronisasi. Sebelum saya masuk materi ini, saya akan mereview ulang yang untuk materi pada minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kita itu ada pengasutan starting star delta. Dan fungsi dari pengasutan starting star delta itu apa sebenarnya? Iya, Pak. Untuk mengurangi arus startnya, Pak, supaya tidak besar kali, Pak. Untuk mengurangi Arus startnya start. Jadi biasanya arus start itu seperti apa? Arusnya besar banget. Terjadi lonjakan arus yang besar. Maka dari itu dilakukanlah pengasutan agar arus starting itu tidak terlalu besar. Ya, biasanya arus starting itu bisa 4 sampai 7
kali lipat dari Nah, sinkronisasi itu merupakan penggabungan dua atau lebih pembangkit. Kalau di sini kita menggunakan generator. Dia sebenarnya menggabungkan dua sumber energi sebenarnya. Bisa antara generator dengan generator, bisa juga antara generator dengan tegangan jalan. Ini dengan tegangan jalan. Sebelum kita lakukan sinkronisasi, tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan apa aja syarat itu yang harus kita penuhi? Pasanya sama Pak. Fasa Frekuensinya sama-sama. Fasa yang harus samanya apanya yang harus disamakan? Yang samanya Pak. Berarti namanya urutan fasa. Berarti urutan fasa itu harus kita samakan. Misalnya fasa R sama fasa R, S sama S, T sama T. Kenapa harus kita samakan? Karena ada perbedaan sudut fasa di sana. Makanya itu harus kita samakan. Selanjutnya apa lagi? Frekuensi. Frekuensi harus kita samakan. Nah itu apa? Besar tegangan. Besar tegangan. Berarti besar tegangan juga harus sama. Generator itu fungsinya untuk menghasilkan listrik. Nah, bisa nggak generator itu bekerja sendiri? Tidak. Berarti kita menggunakan apa di sana? Motor itu kita gunakan sebagai penggerak dari generator. Nah, jadi fungsi motor itu adalah sebagai penggerak. Kalau di pembangkit, apa yang menggerakkan itu biasanya? Turbin. Nah, jadi intinya di mana di generator. Karena itu yang masih ada. Nah, setelah kita melakukan rangkaian, berarti kan motor dirangkai dengan generator. Nah, generator yang kita gunakan itu adalah generator yang jenis generator sinkron. Berarti kalau dia generator sinkron, ada dia yang namanya itu arus eksitasi. Boleh nggak arus eksitasi ini nggak kita berikan di sana? Tidak. Kenapa? Tidak bisa menghasilkan Tidak menghasilkan energi. Kenapa? Karena jenis generator yang disesuaikan dengan jenis. Nah, untuk induksi itu sendiri, eksitasi kita di sana, itu nanti kita bisa menambahkan berapa tegangan di sana, arusnya berapa di sana. Nah, dengan menginjekkan tegangan tadi, nilai tegangan bisa kamu atur di sana. Berarti prosesnya ada ya. Nanti untuk proses sinkronisasi kita menggunakan peralatan, yang peralatan untuk sinkron kita ya. Itu kita gunakan untuk penggabungan. Nah, jadi sebelum proses penggabungan, apa saja yang harus kita punya tadi? Fasa, frekuensi sama tegangan. Berarti syaratnya harus dipenuhi ya. Ya Pak. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Nah, jika sudah paham, silakan kamu lengkapi peralatan itu. Ya Pak. Nah, kita mulai merangkai, proses merangkainya dari awal sampai akhir. Setelah merangkai nanti akan saya cek dulu. Pernah enggak rangkai? Kalau sudah pernah uji. Ya Pak. Sampai ini Pak? Paham. Ada yang bertanya kan? Tidak. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan dilengkapi. Nah, di sini di peralatan yang kita gunakan untuk proses sinkronisasi. Ada di sini kita gunakan motor. Mana motor tadi ini kita gunakan sebagai Nanti kalau motor PLN ada kayaknya ini. Nah, motor PLN ini biasa juga kita namakan dengan motor listrik. Nah, di sini ada generator. Karena fungsi generator ini sebagai apa tadi? Listrik. Sekarang motor dengan generator kita koppelkan untuk menggunakan. Nah, itu di sini ada power supply. Karena kita gunakan
digunakan sebagai sumber dari penggerak di motor. Bukan itu. Itu motor. Kenapa untuk motor? Karena fungsi dari motor dengan generator itu berbeda. Nah, kalau dia motor ada sumber, karena motor itu mengubah energi lagi terbalik. Tidak dipahami kan? Berarti dia fungsinya sebagai dari listrik. Kenapa dari listrik? Kita kasih sumber tadi. Nah, kalau generator dari Ya, menjadi listrik. berarti dipahami materi kita yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada regulator di situ. Yang mana regulator ini kita gunakan sebagai sumber untuk generator ya, Pak. sumber generator. Sumber generator sumber untuk apanya? Kan tadi dibilang generator itu nggak bisa sumber. Untuk yang eksitasinya Untuk eksitasi. Ekstasi. Eksitasi ya. ya, Bukan sumber utamanya ya, Ya, tapi Pak. eksitasi. Nah, kalau itu eksitasi, berarti kita gunakan di sana merupakan tegangan DC. Sementara regulator kita ini tegangannya AC. Berarti kita harus berarti menjadi DC. Kita gunakan ini ya. Nah, selanjutnya ada analisi di sini, alat untuk menyinkronkannya. Ya, di sini ada untuk yang pembangkit pertama, pembangkit kedua. Nah, proses sinkron ini nanti kita lakukan di sini semua. ya Pak. Kita bisa lihat nilai tegangan, nilai frekuensi, muatan pesan untuk kita uji. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, berarti kita ya tinggal merangkai. Selanjutnya kita melakukan proses sinkronisasi. Nah, ada beberapa macam cara sinkronisasi. Ada hubungan gelap, Hubungan terang, dan Kombinasi. kombinasi. Pasti ada di sana modelnya. Kalau dia hubungan gelap, caranya gimana? Kita melakukannya dengan menguji menggunakan bola lampu. Di sini bola lampu kita ini tegangannya 220. Sementara tegangan untuk tidak saja 300. Boleh nggak kita gunakan? Tidak. Tapi ada caranya yang untuk kita melakukan proses sinkronisasi dengan menggunakan bola lampu. Bisa. Caranya gimana? Kenapa harus kita sirikan? Karena sifat dari siri itu berbagi. tegangan. Berarti tegangan itu pada saat kita sirikan dia akan terpas dulu. Yang awalnya di sini tegangannya 380, sementara pada saat kita gunakan sirikan tegangan 380 itu kan dia bagi. Nah, terbagi dua berarti untuk tegangan. Jadi tegangan kita nah, berarti kita serikan ya. Setelah itu kita kerangka. Ada yang namanya hubungan gelap, ada hubungan terang, ada hubungan gelap. Nanti kita lakukan hubungan gelap dulu. Misalnya kita menggunakan hubungan gelap. Nah, kalau hubungan gelap, caranya gimana? Pasanya harus sama. Berarti pasa dari R sama R di sini. Ya, berarti ini kita jadikan ini di sini. Nah, karena dia tidak basah, otomatis dia tanpa Netral. berarti pasa sama pasa. Jawab. Iya. Pasa R sama R, S Sama S, T sama T. Berarti caranya sinkron di mana? Pada saat dia sinkron, otomatis lampu dalam kondisi mati atau bisa kita katakan dalam kondisi gelap. Nah, kalau dia hubungan terang, dibalik salah satu masalah berarti hubungan fase yang sama. Berarti bisa aja R dengan S atau R sama T, bisa S sama R, S sama S sama T. Ya, yang penting dia beda.
tidak boleh sama. Berarti kalau dia tidak boleh sama, ini kemungkinannya berbeda. Nah, berarti pada saat dia kondisinya silver itu pada saat dia dalam kondisi terberat. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita merangkai, kamu harus mengambil kondisi dari ketiga kita. Nah, jika terjadi istilahnya kondisi yang tidak kita inginkan, misalnya jika kamu teman kamu ada kena listrik semua, nah, kamu bisa mengamankannya dengan menekan tombol emergency. Berarti sumber bismillah. Tambahannya di sini juga sumbernya hilang. Seandainya lebih parah lagi, kamu bisa menggunakannya di itu harus kita pastikan ya sebelum proses merangkai. Oke, sampai tiba paham. Kalau sudah paham, silahkan dirangkai dulu. Nanti setelah selesai, saya akan cek nanti rangkai benar atau tidak rangkai. Nah, setelah benar atau tidak benar. Nah, siap. Siap, Bang. Akan lakukan proses. Paden. Kiri. Merah. Hijau berhenti enggak? Hilang Jelas dalam pasal proses yang pertama kita lakukan apa? Berarti mengecek urutan Basah. Jadi urutan basah kita cek satu-satu. Nah, untuk mengukur menentukan urutan basah, kita menggunakan peralatan yang namanya pas. Basket. Yang saya bilang tadi, jika tidak ada basketnya, kita bisa saja menggunakan motor. Apa? Ini salah satu cara alternatif, bukan yang utama ya, tapi alternatif. Dan utamanya sebaiknya menggunakan Basket. Nah, karena alat ukurnya memang nggak memadai lagi, kita menggunakan di sini yang namanya motor. Kenapa? Karena urutannya berbeda, otomatis arah putarannya pasti berbeda. Nah, sekarang kita uji yang salah satu. Kita ambil dari kita lihat pedenya sama enggak, pegangan pegang enggak, sama Sama. hampir mendekati sama ya, sama Pak. nah kita lihat prosesnya di pegang hubungannya pada hubungan gelap kita frekuensinya sama, dia akan gelap. Kita lihat pada kondisi yang sama dia akan gelap ya Pak. Nah, kita mau masuk ke proses sinkron ya, mau perhatikan nih Pak. Nah, dia masih frekuensi, berarti dia belum sama. Nah, pada nanti kita lihat tuh, frekuensinya yang beda jauh
berubah. Ini kita tambahkan kemudian ke sana lalu nanti dia kalau udah sama segera buka ya, berarti bisa kita masuk ke intro. Nah, berarti ini udah intro, semua pembangkit sudah tergabung. Nah, kalau dia sudah tergabung pasti dia jadi satu kesatuan. Sesuai fungsinya tadi, sinkron itu fungsinya itu apa? Menaikkan kita atau menambah daya dan pembangkit ini. Karena yang awalnya satu, yang dua, mereka akan saling support. Karena ini yang kenapa yang kedua misalnya mengalami permasalahan atau perawatan, ya kalau saya perawatan otomatis sistem akan disupport oleh semakin yang satunya lagi. Nah, berikan contoh di sini. Ini kita cuma masukkan dalam intro. Kenapa? Karena hanya satu yang support, bukan dua lagi. Nah, kalau dia tidak bermasalah, berarti ada dua di sini yang support. Nah, ini merupakan alat beban pelanggan. Nah, beban pelanggan kita lihat, ini kita kasih bebannya. Kita mau lihat pada posisi dengan beban pada aplikator berbeda jadi drop Iya, Pak. ya Pak. Kenapa terjadi drop besar? Ada arus sudah bebannya, berarti semakin banyak beban otomatis pembangkit itu akan mengalami drop. Nah, yang kemana tadi motor itu kan ada yang namanya arus starting, batasan arus starting itu tinggi, ini kan terjauh. Sementara pada saat dia sedang jalan, dia kan jadi arus menengah. Arus menengah tidak sebesar arus starting, maka berjalan dengan nah arusnya lebih kecil. Berarti hubungan antara arus dengan arus itu gimana? Dia berhubungan berbalik. Pada saat arus besar, otomatis perjalanan mengalami kesulitan. Oke, bisa putri banget. Apa? Nah, ini hubungan gelap. Kalau hubungan terang, bagaimana lagi? Ini. Nah, kalau hubungan terang, berarti dia terhubung berbeda masalah. Ini sekarang kita pegang masalah. Ini dari masalah itu kita. Jadi pada nama itu tidak. Beda-beda ya. Nah, ada perbedaan. Nah, berarti kondisi sekarang dia dalam kondisi terang, tidak sinkron. Kenapa? Penandanya beda. Kalau dia terang, otomatis pada saat dia. Nah, sekarang kita samakan. Mana? Kita lihat prosesnya. Pada saat dia mendekat asapnya, dia akan terang. Nah, kita mulai kembali ke proses kontrolnya. Terus kita bisa. Ada perubahan. Kamu lihat frekuensinya. Berbeda apa? Berbeda lah. Nanti. Pada saat dia terang, nanti dia akan pada tariknya dia bentrok.
Saya pada saat tenang, dia tidak. Tidak. Jangan lupa ya. Tambah kalian subscribe. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Nah, jelas ya? Ini nanti silakan dipelajari baik-baik sampai dalam rangkaiannya, syaratnya, sampai prosesnya. Silakan dipelajari. Siap, gerak. Setelah kita lakukan praktikum, apa yang dapat kamu simpulkan di sana? Apa? Cara menyinkronkan sumber pembangkit karena setiap Cara mensinkronkan. Nah, setelah itu apa lagi? hubungan apa saja yang digunakan pada nama pembangkit. Berarti cara untuk melakukan sinkron bisa hubungan gelap, bisa hubungan terang, bisa hubungan kombinasi. Terus apa lagi? Karakteristiknya Pak. Karakteristik. Apa hubungannya? Misalnya frekuensi itu. Apa yang pengaruh frekuensi di sana? Putaran. Berarti putaran itu akan mengaruhi nilai frekuensi. Terus apa lagi? Mengetahui urutan pasalnya Pak. Vektor Pak. Cara mengetahui urutan pasal. Bagaimana cara mengetahuinya tadi? Ya, berarti tadi kita menggunakan caranya itu secara manual, bukan tanpa alat ya. Nah, caranya kita menggunakan alat bantu berupa motor induksi. Nah, di mana jika terjadi perbedaan pasal, otomatis alat kita juga ada awal-awalnya. Nah, terus apa lagi? Tegangan kamu lihat dari mana? Dari Arus eksitasi. Berarti tegangan dipengaruhi oleh arus eksitasi. Jadi fungsi dari sinkronisasi itu apa sebenarnya? menyimpan dua sumber Pak. Itu menyimpan dua sumber yang Coba masuk daya tambahan. menambah daya. Sebenarnya konsumen atau pengguna itu kan mengalami pertumbuhan beban. Pertumbuhan beban itu kan terjadi setiap tahun. Nah, biasanya itu dilakukan perhitungan. Karena beban bertumbuh, otomatis pembangkit juga harus mengalami penambahan. Tidak boleh ini aja pembangkit terus. Ujung-ujungnya dia akan nggak mampu lagi melayani. Maka kita butuh penambahan unit pembangkit. Nah, sampai ini bisa dipahami. Ini yang harus kita pahami. Jadi untuk praktek ini, jangan sekedar kita baca modul, melaksanakan praktek, tapi kita memahami modul, melaksanakan praktek, kita juga harus memahami apa fungsi dari praktek kita itu sendiri. Nah, sampai ini paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Itu jelas semua ya? Jelas Pak. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan ketua atas. Ya, siap gerak. Mengakhiri perkuliahan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kami kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanpa penghormatan umum, bubar jalan. Sebab.